Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiruu bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dua tempat, dan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan dua jalan, yaitu jalan ke jannah dan jalan menuju ke neraka. Kehadiran manusia di dunia ini bukanlah kehendak manusia itu sendiri, tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini diciptakan untuk manusia sebagai tempat untuk mendapatkan keperluan dalam menyempurnakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kehidupan dunia hanya sementara, penderitaan yang dialami di dunia betapapun beratnya juga sementara. Demikian pula kebahagiaan yang dirasakan semewah apapun hanya sementara. Kehidupan dunia walau miliaran tahun lamanya, suatu saat pasti akan berakhir, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama kematian. Kehidupan di dunia walaupun sementara, tetapi sangat menentukan kehidupan selanjutnya, karena dunia diciptakan untuk persiapan akhirat, dan kematian adalah awal kehidupan selama-lamanya. Dunia bukanlah tempat bersenang-senang bagi orang beriman, sebab hanya jannah tempat bersenang-senang. Dan dunia juga bukan tempat untuk beristirahat, sebab tempat peristirahatan adalah alam kubur. Dunia sebagai tempat berteduh, ibarat seorang musafir yang berteduh di bawah pohon lalu pergi lagi. Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan manusia juga punya keinginan. Hidup dan mati adalah kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala berkeinginan agar di antara kehidupan dan kematian manusia berjalan di atas petunjuknya. Apabila manusia menyandarkan segala keinginannya kepada keinginan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi segala keinginannya. Namun jika ia mengikuti keinginannya sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya sibuk dengan keinginannya. Tanpa ada rasa puas, Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan rasa kepakiran dalam hidupnya. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Karena itu, ia tidak akan merasa betah di dunia ini, sebab tidak bisa bebas melampiaskan keinginan dan hawa nafsunya. Harus taat pada peraturan yang menciptakan penjara. Jika ingin sehat terus, suatu saat pasti akan merasakan sakit. Ingin awet muda, suatu saat akan tua. Dan jika ingin hidup terus, suatu saat akan mati. Dunia dikumpulkan untuk ditinggalkan dan akhirat dikumpulkan untuk didatangi. Orang yang paling pandai bukanlah orang yang mampu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Orang yang cerdik adalah orang-orang yang sibuk mengumpulkan amal soleh untuk menyiapkan kehidupan akhiratnya. Karena negeri akhirat hanya untuk orang yang membawa iman yang soleh dan amal yang soleh. Dunia ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih berat dari sebelah sayap nyamuk.
Rasulullah SAW bersabda, seandainya dunia berharga di sisi Allah daripada 11 sayap nyamuk, niscaya dia tidak akan memberi minum darinya setetes air pun kepada orang kafir. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Betapa kecil dan rendahnya nilai dunia, namun manusia telah memasukkan perkara yang kecil ini ke dalam hati, sehingga anak, istri, rumah, kendaraan, perusahaan, bahkan seluruh isi dunia ini telah bersemayam di dalam hati, sehingga kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar dari dalam hati kita. Hati merupakan penggerak dari seluruh amal. Jika hati dan pikir telah berpindah dari akhirat ke dunia, maka seluruh anggota badan akan berusaha untuk mengejar dunia sekalipun harus melanggar perintahnya. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terjadi karena asbab. Keadaan di akhirat bukan dipengaruhi oleh banyaknya harta di dunia, tapi hanya dipengaruhi dengan iman dan amal. Bila manusia beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah keadaan menjadi baik, dan bila beramal salah, maka keadaan berubah menjadi buruk. Amalan manusia di dunia akan berdampak hingga di akhirat nanti. Air mata yang keluar walau setetes di dunia cukup untuk menjadi tameng api neraka. Tetapi tangisan di akhirat, walau mengeluarkan air mata darah hingga biji mata keluar pun, takkan mengubah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia yang dihadirkan ke dunia tetapi mereka lupa tujuan hidupnya. Untuk apa dia dihadirkan di muka bumi ini? Tergiur dengan kerajaan-kerajaan dan harta benda dunia. Orang yang pandai maupun yang bodoh, tua dan muda, yang besar dan kecil telah lupa, bahkan sengaja melupakan bahwa dia dihadirkan ke dunia ini untuk diuji. Siapakah orang-orang yang pantas menjadi kekasih-kekasih Allah, dan siapa yang tidak pantas menjadi kekasihnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan jannah untuk orang yang dicintainya, dan neraka juga telah disiapkan bagi orang yang tak pantas dicintainya. Setelah kematian, manusia baru sadar bahwa ternyata harta, pangkat, dan jabatan, bahkan anak dan istri tak mampu menolong. Orang yang beriman paham bahwa dunia permainan dan senda gurau. Ibnu Abbas berkata, pada hari kiamat, dunia akan didatangkan dalam rupa seorang wanita tua renta yang warna ubannya kebiru-biruan, berwajah buruk dengan taring menonjol. Dia muncul di hadapan orang-orang lalu ditanyakan, tahukah kalian siapakah wanita tua ini? Mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mengetahui siapa wanita tua ini. Kemudian dikatakan, inilah dunia yang kamu sekalian berebut dan bertengkar untuk mendapatkannya, sehingga kamu sekalian saling memutuskan tali persaudaraan, saling dengki mendengki, benci membenci, dan tipu menipu. Kemudian kamu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Apabila manusia mencintai pangkat dan jabatan, masihkah dia cinta jika sudah pensiun atau dipensiunkan? Pangkat yang tertinggi adalah almarhum. Apakah masih mencintai dunia ini dengan segala isinya setelah almarhum? Manusia mengandalkan kegagahan dan kekuatan fisik. Masihkah membanggakan jika sudah tua renta? Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang mencintai dunia, maka ia telah merugikan akhiratnya. Siapa yang mencintai akhirat, maka ia merugikan dunianya. Karena itu, utamakanlah yang kekal akhirat di atas yang tidak kekal, yaitu dunia. Bermiliar-miliar manusia telah tertipu. Korun dihadirkan di muka bumi, anak paman Nabi Musa alaihissalam. Ia belajar agama sampai hatam kitab Taurat, namun tertipu oleh harta benda dunia ini. Ia lupa bahwa dirinya adalah manusia akhirat yang sedang berada di dunia. Ia lupa Tauratnya. Setiap saat ia hanya berpikir bagaimana besi bisa jadi emas. Agama ditinggalkan, bahkan ia benci dengan orang yang berdakwah, sehingga ia dihinakan di dunia dan akhirat. Fir'aun juga dihadirkan di dunia ini. Ia diberi kekuasaan dan jabatan. Ia menganggap bahwa hidup dan mati rakyatnya berada di tangannya.
ia tidak pernah menderita sakit sekalipun hanya pilek. Namun setelah Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengajak Firaun untuk mengamalkan agama, dia mulai sakit jantung. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam belum dilahirkan, Firaun sudah memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh seluruh bayi laki-laki sejak ia bermimpi bahwa akan lahir seorang lelaki yang akan meruntuhkan kerajaannya. Dia percaya dan meyakini yang gaib, tetapi ia tertipu oleh kerajaan mengikuti hawa nafsunya, dan ia pun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bumi pun enggan menerima jasadnya. Haman juga dihadirkan di muka bumi ini. Ia adalah seorang rakyat kecil, tetapi pandai menjilat. Ia pandai melobi pejabat-pejabat istana, sehingga diangkat menjadi Perdana Menteri Firaun. Ia seorang teknokrat yang hebat, namun ia tertipu dengan pangkat dan jabatannya. Ia sepakat dengan Firaun untuk memerangi Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya, maka akhirnya ia pun binasa. Ciri-ciri orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala adalah seperti Firaun. Firaun dahulunya seorang penjaga kuburan, lalu berjualan semangka. Tubuhnya yang kuat membuat ia berani sekalipun salah. Ia lalu dipilih oleh raja menjadi pengawal. Sifatnya yang keras tidak bisa diatur mendorongnya untuk membunuh raja. Lalu sang ratu dinikahi dan akhirnya ia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Betapa banyak orang-orang terdahulu yang tertipu dengan dunia. Sekarang giliran kita. Apakah akan mengikuti orang yang tertipu atau orang-orang yang sukses, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum? Insya Allah kita sama-sama niat amal dan sampaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.